Nah, kita hari ini akan bicara tentang kesetiaan, buah roh kesetiaan ya. Kesetiaan adalah sebuah nilai moral yang mulai sepertinya berkurang hari-hari ini, saudara. Kita sering mendengar berita tentang pernikahan yang akhirnya berakhir dan mereka bercerai, saudara. Ya, orang-orang yang tadinya memutuskan atau berkomitmen untuk setia satu sama lain akhirnya bubar, saudara. Itu satu hal yang sedih sekali, saudara. Dan dilakukan antara orang yang terkenal dan maupun kadang dalam komunitas yang dekat dengan kita juga. Kita dengar ada hubungan-hubungan yang selesai begitu saja. Tentu gak begitu saja kejadiannya, saudara, karena pasti melalui banyak pergumulan dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Mungkin di komunitas kita, pertemanan kita, ada keluarga seling kita. Nah, gak heran bahwa semakin kesini generasi yang baru mulai agak sinis terhadap kesetiaan, saudara. Mereka merasa bahwa nothing lasts forever, gak ada yang bisa bertahan lama ya. Jadi kita mau langsung lihat dalam firman Tuhan apa yang Tuhan bicarakan tentang kesetiaan untuk kita semua di tempat ini. Nah, kita akan lihat di surat Galatia, tentu saudara di tengah surat Galatia selama beberapa minggu ini, Rasul Paulus sedang menegur orang-orang Kristen di Galatia yang sudah agak melenceng dari Injil yang dia beritakan pada awalnya ya. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus cukup untuk menyelamatkan mereka semua. Yesus cukup untuk mereka berkenan di hadapan Allah. Tapi lalu ada sekelompok orang-orang beragama Yahudi, mereka masuk dan mereka bilang, enggak, Yesus enggak cukup gitu. Enggak sesimpel itu, kalau setelah Yesus masih harus lagi kamu saat itu mereka katakan kamu harus disunat ya. Harus tetap mengikuti menaati hukum Taurat juga. Jadi Yesus dan hukum Taurat. Saya nggak tahu kenapa kalau saya bisa interview orang-orang Yahudi itu, mungkin saya tanya, menurut kamu saya ajak debat gitu ya, karena teaching pastor dulu gitu saudara ya. Saya tanya gitu, kenapa menurut kamu Yesus nggak cukup? Mungkin mereka bilang begini, ya nggak praktis lah gitu. Mungkin mereka pikir, ya kayaknya kita butuh sesuatu yang lebih tangible gitu untuk iman kita ya. Kalau ada aturannya kan lebih jelas gitu ya. Mungkin mereka argue seperti itu, tapi intinya adalah Paulus menegur mereka semua. Dia katakan bahwa mereka berkata Yesus ini nggak cukup. Harus ada tambahan lagi selain Yesus saja. Harus ada tambahan hukum Taurat lagi. Nah, kalau saudara pelajari dari Galatia 1 seterusnya sampai ayat yang kita baca nanti, Rasul Paulus melakukan beberapa kontras atau perbandingan-perbandingan ya saudara ya. Dia membandingkan, contohnya tentu kasih karunia dan hukum Taurat gitu. Dia bedakan ini dua hal yang berbeda nih ya. Dikontras sama dia, ini hitam, ini putih gitu ya, contohnya seperti itu ya. Dan dia kontras antara iman percaya dan hukum Taurat. Ya, berkali-kali dia ngomong hukum Taurat terus gitu. Yang satu percaya Yesus, yang satu hukum Taurat. Yang satu percaya dengan iman, yang satu hukum Taurat lagi. Lalu dia bandingkan juga. Dia tanya, kamu ini terima Roh Kudus karena kamu taat sama hukum Taurat atau karena kamu percaya sama Yesus? Dia lakukan perbandingan itu lagi, ada kontrasnya saudara. Lalu dia bicara tentang di perjanjian lama. Dia bahas bedanya antara Hagar dan Sarah gitu ya. Dia bedakan lagi antara Adam dan Kristus gitu. Dia terus lakukan perbandingan supaya apa? Supaya mereka ini get it saudara. Supaya mereka mengerti ya. Kadang di tengah keadaannya agak abu-abu saudara. Kadang harus diperjelas. Mungkin kamu abu-abu ya, tapi ini hitam, ini putih gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seterusnya sampai ayat-ayat yang kita baca berikut ini. Galatia pasal 3 ayat 24. Dia menjelaskan tentang hukum Taurat dulu. Jadi ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi Paulus berusaha mengklarifikasi sedikit. Dia bilang, saya nggak against hukum Taurat, dia bilang begitu. Hukum Taurat itu bagus. Karena hukum Taurat ini Tuhan yang kasih. Tapi kita harus mengerti fungsinya dulu gitu ya. Ini saya berusaha untuk jelasin apa yang dia berusaha katakan di Galatia gitu. Nah, dia jelaskan bahwa pada saat Yesus belum datang, Tuhan kasih hukum Taurat supaya apa? Supaya manusia nggak saling membinasakan satu sama lain.
Harus ada aturan biar tertib, ya nggak saudara? Kalau misalnya nggak ada aturan dan semua orang terserah seenak jidat mau ngapain aja, ujung-ujungnya nanti kehancuran. Ujung-ujungnya chaos, saudara. Dan kalau chaos terjadi, ya nanti terjadi kematian, maut, apapun itu, saudara. Jadi Tuhan kasih hukum Taurat itu bagus. Supaya manusia jadi tertib dan nggak saling menyakiti, merugikan, bahkan mungkin membinasakan satu sama lain. Tapi begini, saudara. Hanya karena saudara ikut aturan dan tertib di luar, bukan berarti hati saudara sudah berubah. Ya, beda antara kita taat karena kita takut, sama kita taat karena memang kita mau dan kita kepengen. Beda antara saudara datang, saudara bawa kado ya untuk para suami mungkin karena saudara takut sama istri. Atau saudara bawa pulang kado karena memang saudara mengasihi istri. Perilakunya sama sih, pulang bawa kado, tapi hatinya beda. Gitu. Jadi pada saat Tuhan kasih hukum Taurat, dia pastikan yang paling perilakunya ini mereka gak saling membinasakan deh gitu. Tapi hati masih belum berubah. Dan Tuhan mau hati kita itu berubah, saudara. Dan yang bisa mengubah hati manusia hanya Yesus, saudara. Hanya Yesus melalui Roh Kudus yang mampu mengubah hati manusia. Jadi dilakukan kontras ini. Jadi hukum Taurat gak bisa mengubah hati. Yesus yang bisa mengubah hati kita. Dan ini argumen yang Rasul Paulus terus berikan di surat Galatia ini. Kita lanjut pasal kelima ayat 16 yang saudara sudah pelajari beberapa minggu ini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu yang kita mau, gak mau turut sama daging, saudara. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dalam surat Galatia, Paulus terus nih melakukan penekanan melalui perbandingan dan kontras itu. Sampai dia tiba di Galatia 5 ini, saudara. Dia melakukan kontras dan perbandingan antara roh dan daging. Itu kontrasnya. Nah, saudara, saya dulu berpikir bahwa hidup roh itu artinya, wah saya rajin berbahasa roh, saudara. Saya dulu pikir gitu. Saya pikir dulu hidup dalam roh adalah saya selalu bisa dengar suara Tuhan setiap hari, saudara. Dan saya pikir dulu kalau saya hidup dalam roh, saya jalannya agak ngambang sedikit gitu, saudara. Ya, agak floating gitu kemana-mana gitu ya. Lalu setiap kali orang nanya saya, wah yang keluar penuh dengan kata-kata hikmat, saudara. Saya pikir dulu hidup dalam roh itu selalu saya hafal semua ayat firman Tuhan, saudara ya. Nadanya agak sedikit serius, sedikit mendalam gitu ya. Saya hidup dalam roh gitu. Dan kalau ngomong rohnya gak bisa roh, tapi roh, saudara. Saya pikir hidup dalam roh itu terlihat dari hal-hal eksternal, saudara. Dan saya pikir dulu bahwa hidup dalam daging artinya ya hidup dalam dosa, saudara. Tapi yang menarik adalah itu nggak konsisten dengan kontras dan perbandingan yang Rasul Paulus sedang katakan di situ, saudara. Bukan itu, saudara, yang dia maksud, saudara. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena ayat berikutnya, ayat 18, Paulus berkata begini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oh, dia mulai memperjelas, saudara. Jadi ada lagi hidup roh, lalu hidup dalam daging, dan dia bilang roh dan hukum Taurat. Dalam arti apa? Kamu mau hidup diubah oleh Roh Kudus, dituntun oleh roh, atau hukum yang artinya usahamu sendiri. Karena kita semua mau berubah. Kita mau perilaku kita berubah. Saya mau perilaku saya berubah. Saya mau perilaku semua orang sebenarnya berubah. Tapi saya harus memutuskan mau lewat cara yang mana. Mau lewat roh atau lewat daging. Mau lewat roh dan iman atau lewat perbuatan kita sendiri. Usaha kita sendiri, saudara. Nah, kita lanjut baca. Nah, tapi saya ingin saudara, saya akan bawa, biasanya saya stick ke Galatia 5 aja, tapi kita berkunjung ke surat Paulus yang di sebelah sebentar, di kitab Roma, saudara ya. Di surat Roma ayat pasal 6 ayat 14, Paulus ngomong begini.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena, ini alasannya, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi Paulus bilang begini saudara, kamu gak akan dikuasai dosa karena kamu di bawah sistem yang berbeda. Nah, artinya apa? Kalau kamu di bawah hukum Taurat, kamu akan dikuasai oleh dosa. Menarik saudara. Kalau kamu masih di bawah hukum Taurat, kalau kamu berusaha untuk dengan usahamu sendiri untuk diselamatkan, untuk berkenan di hadapan Allah, untuk dapat berkatnya Tuhan, kamu ini di bawah hukum Taurat dan kamu pasti gagal. Itu yang dia katakan saudara. Kalau kamu masih di bawah hukum Taurat, kamu akan bergumul terus dengan dosa. Tapi kamu gak akan dikuasai lagi. Kenapa? Karena kamu sudah pindah sistem nih. Kamu sudah di bawah apa? Kasih karunia. Konsisten saudara. Dari surat Roma ke surat Galatia, Paulus mengajarkan gereja yang seneng banget saudara dengan upaya sendiri, aturan sendiri. Dan berkata bahwa ada cara yang berbeda nih dalam Yesus. Ada cara yang berbeda saat kita bersandar dan percaya pada Roh Kudus untuk melakukan perubahan itu. Kembali ke Galatia 5 saudara, kembali ke Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kita gak mau semuanya itu. Semua itu membawa kehancuran, kebinasaan. Saudara. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah kita kelarin dulu ya saudara ya. Tetapi buah roh ialah, saudara tahu ayat-ayat ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara saya mau tanya. Ini kan namanya buah roh ya. Saudara udah dengar Pastor Andi juga ajar tentang buah roh. Saya belum pernah saudara melihat pohon yang berusaha banget berbuah. Saya melihat pohon ya. Dia diam gitu. Pernah gak saudara lihat mungkin pohon rambutan gitu ya. Lalu dia mendadak suatu hari getar. Gitu. Dia mulai goyang. Baru buahnya muncul, pok 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 gitu saudara. Gak ada pohon yang struggle untuk berbuah. Gak ada. Yang harus dipastikan adalah pohon itu menerima asupan yang benar. Lalu buahnya muncul saudara. Sama halnya dengan kita semua saudara. Buah roh gak muncul karena saudara berusaha banget. Saya harus sabar. Saya mau jadi orang yang sabar. Sabar. Saudara lagi berusaha fokus sabar. Ada yang toel dari samping. Wah! Saudara pikir, ya gagal deh. Saya harus setia. Saudara, biasanya kalau perubahan itu terjadi dari dalam keluar, saudara gak sadar. Yang terjadi adalah saudara rajin ke gereja, saudara beribadah, saudara menyembah Tuhan, saudara fokus kepada Tuhan, saudara terima firman Tuhan, saudara kumpul dengan teman-teman komsel, saudara bahas firman Tuhan. Untuk orang lain yang gak kenal Tuhan, saudara cerita tentang Yesus. Apapun itu, saudara kayak chill dan santai aja melakukan semua ini. Saudara ada lingkungan yang tepat, saudara dapat asupan yang tepat. Suatu hari ada seseorang yang kenal saudara lama, nyamperin saudara. Dan dia berkata, bro, sis, kayaknya lu beda banget ya sekarang ya. Lu jauh lebih sabar lo sekarang. Oh ya, saya gak tahu. Saya cuma, ya kebiasaan saya ini udah berubah sih. Saya lebih rajin baca firman, saya ke gereja, saya dengar kaset khotbah. Tapi saya lebih sabar ya. Wah dulu kan lu dikit-dikit pasti marah, bete, gampang banget baperan. Tapi akhir-akhir ini gue melihat lu meresponi situasi kayaknya santai-santai aja tuh. Itu namanya buah saudara.
Saudara nggak mikirin tapi muncul buktinya. Gitu. Penting sekali untuk kita mengerti ini karena perubahan sejati terjadi dari dalam keluar saudara. Bukan maksa jadi sabar tapi sebenarnya dari dalam udah dengki gitu. Saudara kan, saya harus jadi orang sabar. Wah tapi nanti gue akan ketemu si itu. Semoga gue bisa sabar gitu ya. Pas ketemu dia gitu. Itu bukan perubahan sejati. Itu hanya perubahan eksternal saja. Dan saudara tahu perubahan seperti itu bikin capek saudara. Lama capek dan saudara ngerasa munafik sendiri saudara. Karena saudara hanya berusaha untuk tampil sabar. Tampil setia. Tampil punya damai sejahtera saudara. Jadi bagaimana caranya kita dipimpin roh? Caranya saudara adalah hidup di bawah kasih karunia. Apa itu artinya hidup di bawah kasih karunia saudara? Artinya begini aja, simpel aja buat kita semua yang praktis. Kita merenungkan, kita meresapi, dan mengagumi kesetiaan Allah. Kita merenungkan, meresapi, dan mengagumi kesetiaan Allah. Gitu doang. Gitu doang. Masalahnya saudara, masalahnya adalah saya tahu ada banyak anak muda sini. Untuk anak muda ini kebanggaan, untuk yang lebih berusia ini kayak pengakuan dosa, saudara. Saya ini suka main game, saudara. Saya suka main game. Dan saya selalu menantikan achievement unlock, saudara. Ya, saya senang kalau saya tadinya ada mid boss atau final boss yang saya kalahkan gitu. Wah, it feels good untuk saya meraih sesuatu. Dan sulit kalau saya cuma dibilang, cuma merenungkan, meresapi, dan mengagumi kesetiaan Allah gitu doang gitu. Iya gitu doang. Jadi kapan saya bisa unlock achievement saya? Gak ada. Jadi kapan saya bisa tahu saya dapat trofi? Ya? Gak ada. Kenapa? Karena dalam iman kekristenan, achievementnya bukan achievement kamu. Achievementnya adalah achievement Yesus. Dan pialanya, trofinya itu untuk siapa? Yesus. Bahkan kalau saudara baca di kitab Wahyu saudara. Bahkan manusia yang dapat mahkota pun ketemu Yesus dilempar mahkotanya saudara. Kayak compared to you, ini nothing gitu. Mereka hanya merenungkan, meresapi dan mengagumi kesetiaan Allah. Nah, Allah kita Allah yang setia, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan udah janjiin Yesus dari sejak kitab Kejadian saudara. Ribuan tahun. Orang pikir mana ini juru selamat. Gak datang-datang. Kita masih di bawah hukum dan lain-lain. Dia datang juga saudara. Menurut manusia, kok lama banget ya? Enggak, saudara. Menurut Tuhan on time dan dia setia pada janjinya, saudara. Ya, saudara. Tuhan gak berubah seperti manusia. Dia tetap teguh pada janjinya. Bahkan saat Israel umatnya berkali-kali gagal, saudara. Karena dia gak setia karena mereka layak. Dia gak setia karena kita layak. Dia setia karena dia setia. Karena itulah siapa dia. Nah saya ingin dengan cepat kita melihat saudara di perjanjian lama. Saudara tahu bahwa dulu mereka punya budaya perbudakan saudara. Mereka punya budak ya. Di rumah tangga yang mampu mereka memiliki budak. Dan budak beda dengan ART ya saudara ya. Budak itu seluruh hidupnya dimiliki. Kayak barang gitu saudara. Mereka bisa jual beli juga gitu ya. Nah ada hukum perbudakan yang sangat menarik. Kita akan baca sedikit saja di Keluaran pasal 21. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikanlah peraturan-peraturan ini kepada umat Israel. Apabila kamu membeli budak laki-laki sesama orang Israel, dia hanya boleh mengabdi kepadamu selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7 kamu harus membebaskan dia secara cuma-cuma tanpa meminta uang tebusan darinya. Jadi kalau saudara dibeli sebagai budak, ya kontraknya itu 6 tahun. Tahun ke-7, you're free to go. Ya. Nah, selanjutnya. Jika dia belum menikah ketika menjadi budakmu, maka dia akan keluar seorang diri. Ya. Budak jomblo ini kan. Jika dia sudah beristri ketika menjadi budakmu, ya, jadi married sebelum jadi budak. Pas jadi budak, maka istrinya juga ikut keluar bersama dengannya. Itu dealnya begitu.
Ketiga berikutnya, jika kamu memberikan istri kepadanya ketika statusnya masih sebagai budak, dan mereka punya anak laki-laki dan perempuan, maka istri dan anak-anaknya tetap menjadi milikmu. Hanya budak itu sendiri yang keluar menjadi orang merdeka. Jadi pada saat jadi budak jomblo nih, saat dia kerja sebagai budak, dia menikah, punya istri dan anak. Saat kontrak selesai, yang boleh keluar hanya dia. Istri dan anak tetap stay sebagai budak. Berikutnya, akan tetapi jika budak itu menyatakan, aku mengasihi majikanku, istriku, dan anak-anakku, aku memutuskan untuk tetap menjadi budak. Maka kamu harus membawa dia ke hadapanku di kemah Tuhan, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu sebagai alas untuk melubangi daun telinganya sebagai tanda statusnya sebagai budak. Dengan demikian, budak itu akan menjadi milikmu seumur hidup. Jadi dia cuma punya one chance, saudara, untuk keluar. Tapi kalau dia bilang, aku gak mau pergi karena aku mengasihi majikan, aku mengasihi istri dan anak. Oke, caranya bagaimana? Kamu statusnya berubah ya. Disuruh apa? Disuruh tindik, saudara. Ditindik. Dan setelah itu, no way out. Dia harus tetap jadi budak bersama istri dan anaknya seumur hidup. Ini aturannya. Kenapa ada aturan kayak gini ya, saudara? Saudara bisa bayangkan, istri dan anaknya saat setiap kali mereka melihat bapaknya dan lihat ada tindikan, mereka tahu, ini papa sayang sama kami. Ini papa sayang sama kami. Si papanya keluar, ditugasin ke pasar, ya, beli sayur gitu. Orang pasar kalau melihat, dia ada tindikannya. Ini budak seumur hidup nih. Dan mereka tahu, dia ini ditindik jadi budak seumur hidup. Karena apa? Karena dia sayang sama istri dan anaknya. Saya mau tanya sama saudara. Sounds familiar, saudara? Yesus yang adalah Tuhan, dia memilih untuk jadi manusia, saudara. Dia manusia, dia 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Dia turun untuk kita semua. Dan sampai hari ini, dia kan bangkit, tubuhnya bangkit. Dia tubuh manusia, saudara. Dan dia naik ke surga, tubuh manusia. Dan dia masih tubuh manusia sampai selama-lamanya. Makanya dia mewakili kita, dia imam besar kita, saudara. Dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Itulah mujizat yang besar, saudara. Dan dia akan selamanya jadi seperti manusia yang dia ciptakan, saudara. Meskipun dia punya segala kuasa dan otoritas. Dan dia ditindik gak hanya di sini, saudara. Dia ditindik di tangan, di kaki, semua tubuhnya dibolongin. Supaya apa? Setiap kali saudara dan saya melihat tindikannya, kita ingat bahwa dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, saudara. Dia begitu setia dengan kita semua. Dia begitu setia pada kita semua. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal bukan janjinya, tapi dia tidak dapat menyangkal apa? Dirinya. Itu naturnya dia, saudara. Untuk setia sama kita. Yesus adalah kesetiaan Allah yang menjadi manusia. Ketika murid-murid ninggalin dia tetap jalan menuju salib, saudara. Tetap jalan. Saat kita berdosa, dia tetap mengasihi kita. Dan dia gak berubah karena kekecewaan. Dia tetap setia karena kasih. Di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, Bapa bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Di kayu salib dia bilang, dia udah selesai. Saudara, penderitaan tidak bisa menghentikan kesetiaan dia. Gak bisa. Dia gak bisa menyangkal dirinya, saudara. Injil berkata begini, kita tidak diselamatkan karena kesetiaan kita. Kita diselamatkan karena kesetiaannya. Saudara, tentu ada season, masa-masa dalam hidup di mana saya
Saya berdoa, saya bilang Tuhan saya ingin jadi orang yang lebih setia. Saya pengen lebih setia berdoa, lebih setia melayani, lebih setia sama Tuhan. Tapi seringkali niat itu berakhir dengan kegagalan, saudara. Sejujurnya. Kadang dulu, apalagi kalau saya ada di youth camp gitu saudara. Waktu saya masih remaja, masih kuliah gitu ya. Wah Tuhan, aku setia. Aku ini hidup untuk Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, keadaan, lingkungan dalam kehidupan bisa membuat saya untuk lupa. Dan mungkin mengalami pressure dan tertekan untuk meninggalkan Tuhan. Sampai oleh kasih karunia Tuhan, saya belajar bahwa kesetiaan bukan sebuah beban yang harus saya tanggung, tapi buah dari kasih yang saya terima. Saya gak dipanggil untuk jadi setia supaya Tuhan terima saya. Saya bisa setia karena Tuhan sudah lebih dahulu setia sama saya. Dan mungkin kita semua ada di tempat ini yang pernah gagal untuk setia. Dalam relasi saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Kita pengen konsisten, tapi kita sering goyah. Kita pengen disiplin, tapi kita cepat menyerah. Dan kadang kita pikir kalau saja aku lebih setia, Tuhan pasti lebih sayang. Ada itu dalam pikiran kita. Padahal kebenarannya saudara, kita bisa setia karena Tuhan lebih dulu setia. Saudara, kesetiaan sejati bukan hasil usaha keras, tapi hasil dari hidup di bawah kasih karunia. Nah gini saudara, karena Tuhan setia, kita bisa tetap hadir meskipun gak dilihat orang saudara. Ya, karena Tuhan setia, kita tetap bisa mengasihi meskipun kita disakiti. Buahnya akan kelihatan. Karena Tuhan setia, kita bisa tetap percaya meskipun kita belum lihat hasilnya sekarang. Dan karena Tuhan setia, kita bisa tetap melayani meskipun hati kita lelah, saudara. Karena it's not about us, saudara. Kesetiaan bisa menjadi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk meresponi apa yang Tuhan lakukan buat kita. Amin, saudara. Amin. Kalau ada di antara saudara yang mungkin kecewa dan putus asa, dan saudara mungkin di sini pertama kali setelah sekian lama, mungkin ada kabar buat saudara, Tuhan belum menyerah sama saudara. Dia tetap pegang janjinya. Dia akan tetap menanti saudara. Dan dia tetap setia. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus, kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami. Kau peluk setiap hati yang sudah dingin karena merasa jauh dan gagal. Kau peluk setiap hati yang mungkin takut, gak berani memberikan lebih, melayani lebih. Dan kau nyatakan kepada setiap hati melalui bisikan Roh Kudus bahwa kau akan tetap setia sama mereka. Menanti mereka. Mungkin ada saudara yang berkata, aku gak sekuat dulu. Mungkin ada yang bilang, aku capek berjuang. Dengarkan ini baik-baik. 3 kata sederhana. Tuhan tetap setia. Dan buktinya ada di mana? Buktinya ada di kayu salib, saudara. Di mana di saat kita berdosa, dia sudah terlebih dahulu membuat jalan buat kita. Saat kita berdosa, dia sudah terlebih dahulu menyatakan dia akan tetap mengasihi kita semua. Tinggalkan usahamu sendiri untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan usahamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tinggalkan usahamu untuk jadi orang yang lebih rohani, saudara. Dan mulai percaya bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi, bersabar, dan akan setia sama saudara. Dan izinkan kebenaran itu mengubah hati saudara. Kami terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan. Amin. Tuhan berkati saudara semua.